Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala dosanya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Kita akan membahas sinopsis dari trailer drama Serius Angka di episode yang ke-85. Ceritanya kan kita mulai dari Dias dan juga Iqbal. Ya, ketidaksetujuan si Tante Hanum ini terhadap hubungan mereka ini masih terus berlanjut para pemirsa. Kalau kemarin mungkin kita sudah melihat bahwa rasa ketidaksetujuannya diungkapkan melalui acara makan-makan keluarga atau acara kumpul-kumpul, yang dimana momen itu sebetulnya adalah momen pertama kalinya Iqbal memperkenalkan sosok pujaan hatinya kepada ibunda tercintanya, yaitu Ibu Hanum para pemirsa. Tetapi di luar ekspektasi, ternyata Tante Hanum dan dia sudah pernah bertemu, bahkan punya kesan yang tidak sangat bagus. Ditambah lagi para pemirsa, dia merasa bahwa anaknya ini tidak tepat kalau dia memilih istri orang seperti Dias. Lalu Tante Hanum ini melakukan hal yang ternekat para pemirsa. Dia sengaja datang ke rumah Dias malam-malam tanpa sepengetahuan anaknya, yaitu Dr. Iqbal, dengan membawa cek uang yang nilai totalnya itu tidak sedikit, yaitu 100 juta. Wah, sesuai dengan doktrin yang pernah kita bahas sebelumnya ya teman-teman, bahwa Tante Hanum ini berpikirnya bahwa si Dias ini pacaran sama Dr. Iqbal, ini memang betul-betul ngincer harta kekayaan dari Dr. Iqbal Bang Pemirsa. Dan bukan cuma Diasnya doang, tetapi keluarganya juga mengincar semua harta dari kekayaan Dr. Iqbal dan mungkin juga keluarga Pak Irwandi. Dia sengaja sekali para pemirsa membawa cek dengan jumlah 100 juta untuk membuat Dias agar Dias ini tidak melanjutkan hubungannya terhadap anaknya, yaitu Dr. Iqbal. Dengan uang 100 juta ini, tolong tinggalkan anak saya. Dan please kamu cari pasangan atau cowok-cowok lain di luar sana. Kalau kamu masih merasa kurang dengan uang yang saya berikan terhadap kamu dengan jumlah yang 100 juta ini, maka kamu tinggal ngomong berapa nilai rupiah yang kamu inginkan. Cukup kamu katakan, maka saya akan berikan apa yang kamu mau. Sekali lagi, yang awalnya Dias cuma diem, pasrah gitu ya teman-teman. Ternyata pada saat itu Dias pun terpancing emosinya. Dan akhirnya para pemirsa, Dias pun mengeluarkan statement. Ibu Hanum, mohon maaf sekali lagi, saya dan keluarga saya adalah bukan orang yang seperti Ibu Hanum bayangkan. Kami tidak seperti itu. Saya mencintai Iqbal murni bahwa memang kami betul-betul sama-sama saling mencintai. Bukan karena kekayaan dan juga harta dari Dr. Iqbal. Tetapi para pemirsa, apa yang terjadi? Ibu Hanum tetap saja tidak terima dengan statement dan pernyataan dari Dias para pemirsa. Yang ada dia justru malah memaki-maki dan menawarkan uang dengan jumlah yang semakin banyak. Dan para pemirsa, pada saat itu Ibu Hanum pun langsung pergi meninggalkan rumah Dias. Dias pun langsung menangis di pelukan Ibu Dahlia. Dia merasa tidak kuat dengan semua pernyataan dan statement yang dikeluarkan oleh Ibu Hanum. Dia merasa pada saat itu rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungannya bersama Dr. Iqbal. Oh my God. Saking gak kuatnya pada saat itu, Dias mencoba untuk menghubungi Dr. Iqbal di malam hari itu juga. Dia menyatakan bahwa saya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan ini. Karena saya tidak kuat dengan sikap dari orang tua atau ibu kamu. Mendengarkan ucapan dari Dias pada saat itu sambil menangis-nangis, Iqbal pun langsung datang ke rumah Dias. Tanpa melihat waktu, tanpa melihat jam, tanpa melihat keadaan, tuh akhirnya Dr. Iqbal pun menyempatkan diri untuk datang ke rumah Dias. Dia tidak peduli pada saat itu apa yang dilakukan ibunya terhadap keluarga Dias pada saat itu. Kembali lagi para pemirsa, Dr. Iqbal pun mencoba untuk meyakinkan Dias agar dirinya tetap terus sama-sama berjuang untuk meluluhkan hati dari Ibu Hanum para pemirsa. Dan mudah-mudahan saja ini adalah ujian terberat buat Dias dan juga Iqbal. Mereka bisa melewati semuanya dan Ibu Hanum bisa terluluhkan hatinya oleh perjuangan dan cinta mereka berdua para pemirsa. Di cerita lain para pemirsa,
Raja pada saat ini sudah mendapatkan kabar bukan dari Rani ternyata, melainkan dari pihak kantor kepolisian bahwa setelah melalui tes DNA, mayat yang saat ini berada di kamar jenazah di rumah sakit ternyata itu bukan jenazahnya dari Dimas, melainkan itu jenazah dari milik sahabatnya yaitu Jack, dan itu terbukti melalui tes DNA. Dan setelah mendengarkan kabar itu para pemirsa, Raja pun langsung kaget dan mereka langsung meluncur ke rumah sakit untuk mengecek apakah betul jenazah tersebut bukan jenazah Dimas sesuai dengan yang diinformasikan oleh pihak kepolisian. Ternyata pemirsa, setelah Raja dan Arsy datang ke rumah sakit untuk mengecek jenazah, betul sekali pihak kepolisian menyatakan bahwa ini bukan jenazah Dimas, melainkan ini adalah jenazahnya si Jack, sahabatnya yang pada saat itu secara bersamaan dikirim atau dipindahkan tahanannya satu mobil yang sama bersama Dimas para pemirsa. Dan setelah mengetahui itu para pemirsa, Raja dan Arsy pun harus lebih berhati-hati bahwa Dimas ini saat ini betul-betul akan melakukan hal yang paling lebih nekat. Kenapa? Kita tahu semua bahwa Dimas saat ini sudah mencairkan semua hartanya yang ada di Indonesia. Bahkan aset-asetnya yang saat ini kayak rumah, kemudian mobil, semuanya itu udah dijualin semuanya para pemirsa. Jadi Dimas ini saat ini sudah sama sekali tidak punya identitas yang ada di Indonesia. Dan singkat cerita, di suatu malam pada saat Raja dan Arsy sedang istirahat, tiba-tiba Arsy ini malam-malam nih punya insting yang gak enak. Dia ngerasa bahwa ada kejahatan yang datang ke rumahnya. Dan betul sekali, ternyata pada saat itu ada sosok orang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan kebetulan sekali ketika si Dimas ini masuk ke dalam rumah Raja dan Arsy, tiba-tiba si Dimas ini nenggor barang di rumahnya Raja, yang secara otomatis si barang itu jatuh glumprang dan kedengeran sama Raja dan Arsy. Dan otomatis Raja pun langsung mengejar sosok yang masuk ke dalam rumah mereka. Dan Arsy memvonis bahwa itu adalah Dimas. Setelah mengalami kejadian ini para pemirsa, akhirnya Raja dan Arsy pun kembali melaporkan ini kepada pihak berwajib. Dia sengaja mendatangi kantor polisi untuk melaporkan bahwa pada saat ini ada orang yang masuk ke dalam rumahnya, dan dia juga memberikan kabar kepada kepolisi bahwa Dimas nekat masuk ke dalam rumah mereka. Dan akhirnya pihak kepolisian pun langsung memberikan tugas kepada anggota-anggota lain untuk segera menangkap si sosok Dimas. Lebok sih ya Dimas. Mudah-mudahan si Dimas tertangkap lagi ya para pemirsa. Biar dia bisa terkurung dan terpenjara di dalam gua, bukan di dalam penjara. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.